Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen saya hormati, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Dia Sucianwardani dengan NIM P206370819 akan menyajikan video mengenai konsep manajemen risiko di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Nah, dalam video ini saya akan menyajikan hasil pengamatan saya terhadap manajemen risiko di suatu rumah sakit dan dibandingkan dengan teori yang saya dapatkan di kampus. Nah, untuk pertama kali sebelum kita membahas mengenai manajemen risiko di suatu rumah sakit tertentu, kita akan membahas dulu mengenai apa itu kebijakan rumah sakit. Nah, kebijakan rumah sakit adalah penetapan direktur atau pimpinan rumah sakit pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang mengikat. Nah, ini kata kuncinya adalah mengikat. Jadi kebijakan itu bersifat mengikat. Kemudian, kebijakan dapat dituangkan dalam pasal-pasal dalam peraturan atau keputusan tersebut atau merupakan lampiran dari peraturan atau keputusan dari pembukaan, diktum, batang tubuh, kaki, dana tanganan, dan lampiran. Berikutnya adalah SPO. Apa itu SPO? SPO adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses pekerjaan tertentu. Nah, berikutnya dalam rumah sakit yang saya amati ada yang namanya tujuan dari manajemen risiko. Apa saja tujuannya? Yang pertama adalah meminimalkan kemungkinan terjadi kejadian. Jadi, pasti selalu ada saja kejadian-kejadian di rumah sakit yang dapat menimbulkan suatu kecelakaan atau suatu bahaya. Nah, dengan adanya manajemen risiko, kita dapat melakukan peminimalisasian terhadap kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Nah, berikutnya adalah meminimalkan risiko kematian karena kecelakaan-kecelakaan tersebut dapat menyebabkan kematian. Nah, dengan adanya manajemen risiko, kita dapat mengurangi risiko kematian. Kenapa? Jika terjadi misalkan ada kesalahan obat atau kesalahan diagnosis, nah itu akan menyebabkan risiko kematian. Makanya dengan adanya manajemen risiko ini dapat meminimalisir risiko kematian. Berikutnya adalah mendukung kepatuhan terhadap SPO dan kebijakan. Nah, tadi masih ingat tidak apa itu SPO? SPO itu adalah langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan. Adapun kebijakan adalah suatu peraturan yang mengikat. Berikutnya adalah mengelola sumber daya secara efektif. Sumber daya itu seperti apa? Seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya listrik, sumber daya energi, sumber daya keuangan, itu adalah sumber daya. Dengan adanya manajemen risiko, pengelolaan sumber daya akan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, tujuan dari manajemen risiko adalah meningkatkan hasil asuhan pasien. Jadi, hasil asuhan pasien bisa lebih ditingkatkan. Berikutnya adalah kategori risiko. Kategori-kategori risiko itu ada apa saja? Yang pertama, strategis. Apa itu strategis? Strategis adalah suatu hal yang menuju pada tujuan organisasi. Jadi dengan adanya manajemen risiko, semua komponen-komponen dalam masyarakat dalam rumah sakit tersebut akan menuju pada tujuan organisasi. Nah, berikutnya adalah operasional. Jadi setelah semuanya punya tujuan yang sama, pasti akan ada cara untuk mengembangkan bagaimana kelanjutan dari organisasi ini, dari rumah sakit ini. Jadi dengan adanya manajemen risiko dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk dapat mencapai tujuan. Berikutnya adalah keuangan. Nah, setelah sadar bagaimana itu manajemen risiko, pastilah semua akan memperhatikan keuangan ini dalam artian semua akan menjaga aset-aset rumah sakit supaya tidak boros dalam keuangan. Lalu berikutnya ada kepatuhan. Nah, dengan adanya manajemen risiko, semua komponen dalam rumah sakit akan patuh terhadap kebijakan yang ada di rumah sakit tersebut. Ingat, tadi kebijakan itu apa? Kebijakan adalah peraturan yang mengikat. Berikutnya adalah reputasi. Kalau rumah sakit sudah mampu atau sudah matang dalam manajemen risiko, maka reputasinya atau image-nya akan baik masyarakat. Itu akan mempengaruhi pendapatan juga ya. Berikutnya adalah komponen penting dalam manajemen risiko. Yang pertama, ada identifikasi. Itu mengidentifikasi apa saja masalah-masalahnya, risiko-risikonya. Berikutnya adalah prioritas. Diprioritaskan mana yang paling beresiko dan mana yang tidak begitu beresiko. Lalu pelaporan. Setiap ada risiko-risiko yang terjadi harus langsung dilaporkan supaya bisa terdokumentasi dengan baik. Berikutnya adalah manajemen risiko. Setelah ada pelaporan, pasti ada tindak lanjut, begitu berupa manajemen risiko ini. Lalu ada investigasi KTD. KTD itulah kejadian yang tidak diharapkan.
terakhir, manajemen klaim. Nah, berikutnya ada manajemen risiko itu ada dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang bersandar pada pasien. Yang kedua, ada yang bersandar pada fokus manajemen. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mengenai standar yang berfokus pada pasien. Yang pertama adalah rujukan atau pelayanan agresif. Jadi, setiap yang ke pendaftaran itu kita harus merujuk atau mengarahkan kemana dia harus pergi. Apakah ke poli kandungan kah, poli anak kah, atau lain sebagainya. Ataupun jika rumah sakit tersebut tidak dapat menangani, kita harus merujuk kepada rumah sakit lain. Artinya, kita itu harus merujuk pasien kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang terbaik itu untuk kesembuhan pasien. Lalu asuhan pasien. Dan yang terakhir, keselamatan pasien. Ini adalah standar yang berfokus pada pasien dulu. Yang paling penting adalah keselamatan pasiennya. Berikutnya adalah standar yang berfokus pada manajemen. Yang pertama adalah risiko terhadap data manajemen dan klinis, risiko terhadap infeksi, risiko terhadap pengelolaan keuangan, risiko terhadap lingkungan, risiko terkait kompetensi, dan yang terakhir nih yang paling penting, risiko terkait rekam medis. Karena bagaimanapun juga, jika salah dalam mengkode, salah dalam mengambil rekam medis, itu akan sangat berbahaya terhadap keselamatan pasien. Dan itu sangat beresiko sekali untuk rumah sakit tersebut. Nah, kemudian ada upaya penerapan manajemen risiko yang dilakukan di rumah sakit yang saya amati. Yang pertama adalah menetapkan konteks. Nah, jadi sebelum kita melakukan manajemen risiko, yang pertama itu tetapkan dulu konteksnya. Misalnya, kita akan menetapkan risiko di unit filing dulu atau risiko di mana dulu. Nah, kita ambil spesifikasi dari medis dulu ya. Misalkan kita ambil risiko di unit filing. Jadi tetapkan dulu konteksnya. Konteksnya adalah unit filing rekam medis. Nah, kemudian setelah kita menetapkan konteks, kita akan menuju ke tahap berikutnya yaitu mengidentifikasi risiko. Identifikasi dulu risikonya seperti apa. Bisa kalau dalam ruang filing, risikonya itu dokumen jatuh atau jatuh saat mengambil filing DRM yang ada di atas atau lainnya. Itu diidentifikasi mana yang paling beresiko dan mana yang resikonya paling sedikit. Misalkan yang resikonya paling tinggi itu jatuh dari tangga saat mengambil DRM yang di atas. Resiko yang paling rendah misalkan salah letak. Nah, jadi kalau salah letak itu kan nanti kalau mencari lagi bisa sulit ya. Identifikasi dulu, lalu dianalisis. Setelah diidentifikasi, lalu dianalisis mana yang paling tinggi, yang paling resiko, yang tidak resiko. Itu di tahap yang ketiga. Lalu setelah dianalisis, kita ke tahap yang keempat, itu evaluasi. Nah, evaluasi risiko ini dievaluasi mana nih yang kira-kira harus ditangani terlebih dahulu, mana yang nanti dulu deh belakangan tangannya. Nah, itu harus dievaluasi. Berikutnya adalah pengelolaan risiko. Ini yang terakhir dari rumah sakit tersebut dalam manajemen risikonya. Yang terakhir adalah pengelolaan risiko. Artinya dilaksanakan, dikelola, dan dilakukan bagaimana langkah-langkah untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut. Itu tahapan terakhir. Nah, seperti itu manajemen risiko yang saya dapatkan dari hasil pengamatan di rumah sakit X. Nah, berikutnya adalah kita bandingkan apakah di rumah sakit tersebut sudah sesuai belum dengan yang ada di teori yang kita dapatkan di kampus. Kalau berdasarkan teori, upaya penanggulangan manajemen risiko itu yang pertama adalah menetapkan konteks. Sesuai tadi yang di rumah sakit itu menetapkan dulu konteks. Terus yang kedua adalah identifikasi bahaya. Diidentifikasi dulu. Nah, ini juga sama. Kemudian yang ketiga adalah penilaian risiko. Jadi, yang ketiga itu bukan analisa, tapi penilaian. Jadi, sebelum dianalisa itu dinilai dulu bagaimana risiko-risiko tersebut, baru setelah itu dianalisa, dikendalikan, dikomunikasikan, dan tidak lupa untuk didokumentasikan. Karena yang penting itu adalah didokumentasikan supaya jelas apa-apa saja risiko yang terjadi. Baru setelah itu diimplementasikan. Implementasi itu dalam artian dilaksanakan terhadap manajemen risiko tersebut. Nah, jadi terdapat perbedaan ya. Kalau tadi ada 5, ini ada 8. Jadi dapat dikatakan bahwa rumah sakit tersebut kurang matang dalam memanajemen risiko yang terjadi di rumah sakit tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.